Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Dr. Galianti Prihandayani SPKJ, yang kami hormati Mars, dan yang kami hormati Bapak Eko Happy Purwanto SKM MM Mars, dan semua Bapak Ibu peserta sosialisasi pembinaan pegawai Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, para peserta sosialisasi pembinaan pegawai Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Semoga di siang hari ini dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan narasumber kita, Bapak Wahyu Anggoro SH, yang berada di Kementerian Kesehatan, yang akan menyampaikan pemaparan dan sosialisasi pembinaan pegawai terkhusus Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, karena kita waktunya sudah sampai, ya, karena waktu sudah sampai pada waktunya, acara pemaparan dan sosialisasi pembinaan pegawai Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan akan segera kita mulai. Sebelum sampai ke narasumber, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia kepada Dr. Galianti Prihandayani SPKJ Mars. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan Penunjang, serta Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN, serta seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan dan disiplin pegawai Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Jadi memang sosialisasi ini sengaja kami laksanakan secara rutin per tahun, selain juga sehari-hari bila yang membutuhkan informasi, dengan tujuan adalah seluruh pegawai memahami rambu-rambu apa dan yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga kita meminimalisir adanya hukuman-hukuman disiplin yang terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karena itu kami memohon untuk seluruh pegawai dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik, kemudian mempelajari kembali terutama dasar-dasar hukum yang melandasinya, dan silakan untuk berkonsultasi dengan bagian SDM jika ada hal-hal yang dirasakan perlu diketahui lebih lanjut. Mungkin dari saya demikian. Mudah-mudahan sosialisasi ini memberikan informasi yang lebih baik lagi, utama untuk seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Dr. Galianti Prihandayani SPKJ Mars yang telah menyampaikan sambutan dan arahan pemaparan dan sosialisasi pembinaan pegawai. Baik, acara selanjutnya sampailah kita kepada narasumber tentang pemaparan dan sosialisasi pembinaan pegawai yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Anggoro, Sarjana Hukum dari SDM Kementerian Kesehatan, dan juga moderator kita Bapak Eko Happy Purwanto SKM MM Mars. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Wahyu. Siang Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah onset maupun yang melalui Zoom. Berdasarkan arahan dari Ibu Direktur SDM untuk tahun 2023, beberapa kegiatan terhadap peningkatan kapasitas pegawai ada 2 metode. Masing-masing pegawai harus bisa mencapai 20 jam selama setahun. Jadi nanti Pak Bambang dengan instalasi Dikat akan menyampaikan kalender pelatihan selama setahun. Nah, masing-masing pegawai nanti punya report. Saya sudah dapat apa aja selama setahun dan dia hukumnya wajib sampai akhir tahun tidak mencapai, nanti nggak tahu nih direktur akan memberikan kebijakan seperti apa bagi terhadap peningkatan daripada kapasitas pegawai. Intinya adalah rumah sakit sangat konsentrasi sekali bagaimana supaya teman-teman di rumah sakit tambah pinter. Kalau bisa pinternya ditambah 2, pinter, dan jangan sampai minterin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sengaja diskusi dengan Biro Kepegawaian, OSDM, organisasi dan SDM, bahwa akhir-akhir ini terlihat, nanti kita diskusi, profil ASN terhadap tingkat kepatuhan untuk mentaati ketentuan daripada peraturan yang ada. Nanti ada gambarannya, profil jumlah pegawai yang taat, berapa jumlah pegawai yang tidak taat, bahkan nanti ada disampaikan sama narasumber tentang data yang sudah dijatuhin hukuman disiplin. Nanti compare berapa yang dapat hadiah juga, reward and punishment. Namun pada hari ini kita akan mengerucut dari PP 94 itu, ada hal yang mengganjal sekarang nih. Nggak tahu nih, dengan maraknya sosial media, tingkat tren daripada hukuman disiplin terhadap pernikahan dini apa pernikahan lagi nih. Nah, sama tersenyum nih. Jadi tingkat hukuman disiplin terkait dengan masalah pernikahan, kawin cerai atau cerai kawin, ataupun yang berdampak dari situ ternyata cukup signifikan. Hari ini nanti ada 5 session. Session pertama kita ngomong yang tadi, yang nikah-nikah, yang cerai-cerai, maupun yang kawin lagi. Nah, hari ini sessionnya kita akan ngomong itu. Kita akan kupas tuntas bagaimana sih caranya pegawai negeri bisa kawin, nikah. Bagaimana sih caranya pegawai negeri melakukan proses pengajuan cerai? Bagaimana sih proses pengajuan cerai itu apabila tidak sesuai dengan ketentuan? Ataupun kata kepala instansi rekam medik itu nyatetnya susah nih, kawin cerai, siapa yang mau ditulis nih? Nanti ada beberapa persyaratan administrasi yang harus kita lihat. Kemudian dampaknya yang baru ada terhadap gaji, penggajian, terus kemudian apabila beberapa hal persyaratan yang tidak dipenuhi itu dilanggar, apa dampaknya untuk pola karir kita. Pada prinsipnya menjadi sebuah ASN itu memang penuh dengan beberapa ketentuan baku yang sudah diatur. Hari ini kita akan sosialisasi tingkat pertama, bagaimana sih tren terhadap disiplin pegawai PP 94 tahun 2021 yang diperbarui. Kita akan dengarkan Pak Wahyu itu adalah
salah satu kunci di belakang layar di Kementerian Kesehatan terhadap proses penjatuhan hukuman disiplin, tapi nggak pernah nikah-nikah lagi, istrinya cuma satu. Nah, karena dia tahu beberapa peraturan yang mendasarin untuk kita taat. Kepada Pak Wahyu dari Biro Organisasi SDM Kementerian Kesehatan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara kami terdengar Bapak Ibu? Mohon izin Bapak Ibu, suara kami terdengar? Yes. Izin Bapak Ibu, suara kami terdengar? Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara melalui Zoom meeting ini. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih yang terhormat kami sampaikan pada kepada Direktur Utama dan Bapak Ibu Direktur di Rumah Sakit Suharto Herjan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan ataupun terkait ketentuan mengenai disiplin maupun yang disampaikan Pak Eko juga terkait masalah perkawinan dan perceraian. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita selaku ASN di lingkungan Kemenkes tentu saja harus menaati beberapa ketentuan yang memang sudah diregulasikan seperti itu ya Pak Ibu ya. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin perkenalkan terlebih dahulu, mungkin tadi saya perkenalkan juga. Nama saya Wahyu Anggota Suseno, kebetulan saat ini sebagai analis kepegawaian ahli muda yang diberikan tugas tambah sebagai Ketua Tim Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan ASN di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Mungkin Bapak Ibu sedikit asing ya dengan Biro OSDM. Sebagaimana kita tahu bahwa Biro OSDM sesuai dengan OTK tahun 2022 ini, Biro Kepegawaian dilakukan merger dengan salah satu fungsi di Biro Hukum, yaitu Biro Organisasi. Sehingga dengan nomenklatur baru kami berubah fungsi, berubah nomenklatur menjadi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Yang mana Biro Organisasi dan SDM ini menjadi satu kesatuan yang mana mengurus organisasinya dan mengurus juga orang per orang di dalamnya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa per Oktober 2022 jumlah pegawai di Kemenkes itu sejumlah 49.798 yang berstatus sebagai PNS dan 152 orang berstatus sebagai P3K. Ini profil pegawai di lingkungan Kemenkes Bapak Ibu, yang mana berdasarkan jenis kelamin jenis kelamin terbagi menjadi dua bagian ya Pak Ibu. Untuk PNS-nya untuk jenis sebagian besar adalah baik PNS maupun P3K, sebagian besar adalah PNS perempuan ataupun P3K perempuan dengan jumlah laki-laki yang sebesar 35% dan 28%. Artinya memang pegawai di luar Kemenkes lebih banyak diisi oleh pegawai perempuan, yang mana tentu saja ini menjadi hal yang perlu diperhatikan juga, yang mana jika kita melihat dengan adanya kondisi saat ini, maka pegawai perempuan dengan kesetaraan gendernya otomatis akan diberikan tugas dan peran yang sama dengan PNS laki-laki ataupun P3K laki-laki seperti Bapak Ibu ya. Kemudian jika kita melihat dari generasinya, sebagian besar pegawai di Kemenkes adalah generasi X dan generasi Y. Ada sekitar 53,9% generasi X dan 41,2% generasi Y. Artinya saat ini pegawai di Kemenkes memiliki rentang usia yang masih cukup muda, yang ini menjadi menjadi salah satu motor penggerak di Kementerian Kesehatan. Dan tentu saja tidak lupa juga bahwa Bapak Ibu pendahulu kita tentu saja ini mempunyai peran yang penting juga sebagai pengarah dalam menjalankan tugas dan kegiatannya.
Kemudian apabila dilihat dari jenis jabatannya, sebagian besar saat ini sudah menduduki jabatan fungsional, yang mana hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi. Ada beberapa pejabat struktural yang berubah atau disetarakan menjadi pejabat fungsional, sehingga jumlah pejabat struktural di beberapa satuan kerja menjadi berubah. Seperti contohnya di tempat kami di Biro OSDM yang tadinya terdiri ada JPT Pratama, kemudian pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Saat ini hanya terdiri dari pejabat tinggi Pratama, setingkat eselon 2 dan Kasubag Adum. Jadi ya tidak ada eselon 3 ataupun eselon 4 lain selain Kasubag Adum. Kemudian kalau kita melihat berdasarkan pendidikan, sebagian besar pegawai di Kemenkes mempunyai latar belakang pendidikan D4 ataupun S1 sebesar 34,7%, dengan peringkat kedua ada di latar belakang pendidikan D1 sampai dengan D3 sebesar 30,5%. Kemudian berdasarkan unit utama, yang terbesar adalah di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Adapun Bapak Ibu di Rumah Sakit Suharto Herjan menjadi bagian dari Yankes yang memberikan sumbangan terhadap jumlah pegawai yang cukup besar di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Artinya memang sesuai dengan tugas fungsi dari Kementerian Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan, Bapak Ibu sekalian sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan. Kemudian jika dilihat dari golongan PNS, sebagian besar golongan 3 Bapak Ibu, sebesar 67,6%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan jumlah pegawai yang cukup besar, kemudian dengan demografi pegawai yang cukup menyebar dan jenisnya beraneka ragam, maka tentu saja akan berpengaruh terhadap perilaku ataupun kondisi penerapan disiplin di masing-masing unit kerja. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sebagai data terlampir, jika kita melihat tren penjatuhan hukuman disiplin 3 tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa yang memiliki tingkat pelanggaran disiplin ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Ini sejalan dengan jumlah pegawai terbanyak. Artinya linear ya Bapak Ibu, semakin tinggi jumlah pegawai maka ternyata jumlah pelanggaran disiplinnya pun mengikuti. Seperti itu Bapak Ibu. Jika kita melihat di tahun 2020, di sini ada 33 pelanggaran disiplin yang telah jatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat sampai dengan pemberhentian Bapak Ibu sekalian. Jika kita melihat lebih jauh di dalamnya, pelanggaran disiplin ini ternyata tidak hanya terkait pelanggaran masuk kerja, sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang paling sering dilakukan penegakan selama ini pasti lebih cenderung ada terkait masalah ketidakhadiran ataupun jam kerja seperti itu Bapak Ibu ya. Namun di samping itu juga terdapat pelanggaran-pelanggaran lain, seperti contohnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan lainnya. Di antaranya adalah terkait pelaksanaan ataupun peraturan yang mengatur mengenai perkawinan ataupun perceraian. Kemudian ini dari hal tersebut kita bisa melihat bahwasannya pelanggaran disiplin akibat cerai tanpa izin ataupun hidup bersama tanpa ikatan yang sah, berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, terdapat total sebesar 42 orang yang dijatuhkan hukuman disiplin akibat cerai tanpa izin. Artinya Bapak Ibu sekalian, selain pelanggaran jam kerja, selain pelanggaran terkait PP 94, pelanggaran terhadap pengaturan di PP 10 contoh PP 45 tentang izin perkawinan dan perceraian cukup memberikan kontribusi. Hal ini terjadi karena diantaranya adalah kurangnya pemahaman baik dari PNS-nya itu sendiri maupun pengelola kepegawaian. Jadi berdasarkan data yang kami terima, ada penjelasan yang kurang pas dari pengelola kepegawaian ataupun ada juga sudah disampaikan namun pegawai tersebut tetap tidak mengindahkan. Artinya bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa seorang PNS yang akan melakukan perceraian maupun perkawinan wajib melaporkan.
melaporkannya bagaimana dan tata caranya bagaimana nanti kita akan bahas di berikutnya ya Bapak Ibu ya. Sebagai ini di tahun 2022 sampai dengan bulan Desember ini sudah ada 9 orang PNS di lingkungan Kemenkes. Di sini paling banyak saat ini ada di P2P ya Bapak Ibu. Ini terkait cerai tanpa izin. Kalau kita melihat latar belakang pelaksanaannya, tadi sampaikan bahwa kurangnya pemahaman. Yang kedua adalah memang sengaja melakukan. Artinya karena mereka merasa prosesnya berbelit dan sebagainya, mereka mengambil resiko tetap melakukan perceraian tanpa terlebih dahulu adanya izin ataupun surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Kemudian, jika kita melihat tren atau data permohonan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, kalau kita melihat trennya cukup variatif ya Pak Ibu ya, ada tahun yang meningkat, ada tahun yang menurun. Ini yang cukup menjadi perhatian kami adalah di masa pandemi di tahun 2020, ternyata usulan untuk melakukan perceraian tetap tinggi juga. Itu ada sebesar 42 orang di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Artinya masa pandemi bukan malah membuat orang untuk bersama, namun ternyata memberikan efek adanya permohonan peningkatan izin untuk melakukan perceraian. Adapun alasan-alasan yang sering kami temui adalah diantaranya adalah masalah alasan ekonomi. Karena mungkin salah satu pasangan tidak bekerja atau mungkin tidak diberikan nafkah dan sebagainya. Dan yang cukup memprihatinkan juga bahwa yang mengajukan permohonan perceraian ini justru bagi usia perkawinan yang masih muda Bapak Ibu. Artinya baru menikah 3 sampai dengan 5 tahun sudah mengajukan permohonan izin untuk menikah. Artinya apakah ini juga perlu dilihat apakah permasalahan ini selain masalah ekonomi ada permasalahan juga di satuan kerja. Artinya apakah yang bersangkutan memang sebagian besar berada di tempat kerja sehingga kurang mempunyai waktu bersama pasangan, sehingga ini menyebabkan mungkin ada kecurigaan dan sebagainya, sehingga memicu adanya pertengkaran seperti itu. Dan ternyata selain itu ada beberapa yang mengajukan permohonan perceraian ini ternyata usianya pun sebenarnya sudah tidak muda lagi ya, artinya memang justru sudah punya anak, bahkan ada yang sudah mempunyai cucu, pada akhirnya mengajukan permohonan perceraian. Biasanya memang kalau kita melihat salah satu faktornya adalah masalah komunikasi, itu poin penting yang mungkin bisa digarisbawahi Bapak Ibu. Kemudian terkait perkawinan perceraian PNS ini, bahwasanya bahwa pengurusan perkawinan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran birokratis dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah melangsungkan perkawinan. Artinya, setiap PNS yang melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kepada atasannya yang ditujukan kepada pimpinan satuan kerja, dalam ini pimpinan rumah sakit, dengan rentang waktunya adalah 1 tahun. Kemudian pun demikian ketika seorang PNS akan melakukan perceraian, baik penggugat atau tergugat, itu wajib memperoleh surat izin atau surat keterangan. Bahwa PNS yang akan memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Pejabat di sini adalah PPK Bapak Ibu. PPK adalah pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Kemudian bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, harus mengajukan permintaan secara tertulis. Bahwa beberapa kali kami menemukan ternyata setelah kami melakukan pemeriksaan, kami melihat dari hasil BAP, sebenarnya yang bersangkutan sudah memberitahukan kepada pimpinannya atau atasan langsungnya, namun secara lisan. Ini akan menjadi kendala ketika kita akan melihat apakah memang kesalahan ini ada di PNS-nya atau justru ada di atasan langsung atau justru di pengelola kepegawaian. Karena kita melihatnya adalah bukti tertulis yang mana itu sebagai alat bukti yang bisa menunjukkan apakah yang bersangkutan memang sudah mengajukan atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian, untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
Jadi ada 6 syarat atau 6 alasan bagi PNS yang akan bekerja itu dapat diizinkan. Nanti kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu terkait syarat-syarat tersebut. Bagaimana ketika tidak memenuhi persyaratan tersebut, otomatis maka belum surat permohonannya belum dapat ditindaklanjuti atau belum dapat disetujui. Kemudian ini ada fungsi juga bagi setiap atasan yang menerima permintaan izin tersebut, maka wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan, terhitung mulai yang bersangkutan menerima permintaan izin dimaksud. Artinya, atasan langsung maupun pimpinan Satker mempunyai waktu paling lambat 3 bulan untuk menindaklanjuti atas permohonan tersebut. Seyogianya ketika seorang PNS sudah mengajukan permohonan ataupun menyampaikan surat keterangan untuk segera ditindaklanjuti. Sehingga hal ini tidak memberikan kerugian bagi PNS yang bersangkutan. Jangan sampai ketika misalkan PNS sudah mengajukan secara tertulis, namun tidak ditindaklanjuti oleh atasan langsungnya, atau justru memberikan informasi yang kurang tepat, akan berdampak bagi PNS-nya. Yang mana bahwa dampak ini justru akan menimbulkan kerugian. Bisa jadi terhadap kepangkatannya dan sebagainya ataupun jabatannya, seperti itu Bapak Ibu. Artinya ada batas waktu untuk segera menindaklanjuti karena kewenangan pemberian izin ataupun surat keterangan ada di Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah PPK. Adapun untuk gradasi pembagiannya, bagi PNS yang mempunyai golongan 2 ke bawah, kewenangannya ada di Sekretariat Direktorat Jenderal masing-masing. Artinya untuk golongan 2 kewenangannya ada di Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, sedangkan untuk golongan 3 ke atas kewenangannya adalah di PPK. Bahwa sesuai dengan KMK nomor 747 tahun 2022, Menteri Kesehatan telah memberikan delegasi kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat izin ataupun surat keterangan untuk melakukan perceraian. Kemudian terkait mekanisme adalah terkait untuk penggugat. Permintaan izin diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki. Permohonan ditujukan kepada pimpinan satuan kerja. Ini bagi penggugat Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan tergugat? Apakah tergugat tetap harus meminta izin atau tidak? Kami menemukan beberapa satker justru memberikan informasi yang kurang tepat kepada PNS. Disampaikan bahwa kalau tergugat nggak usah lapor. Nanti lapornya kalau sudah punya surat cerai. Ini hal yang salah Bapak Ibu. Bahwa setiap tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami atau istri secara tulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah menerima gugatan perceraian. Artinya ketika seorang PNS menerima relas panggilan ataupun menerima gugatan dari pasangan, wajib memberitahukan kepada atasan paling lambat 6 hari kerja. Kenapa? Tidak diatur dalam surat edaran BKN nomor 9 tahun nomor 48 tahun 90. Kemudian untuk alasan yang dapat diberikan izin untuk melakukan perceraian ataupun surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah apabila salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan adanya surat dari 2 orang saksi dan surat keterangan lurah. Nanti bukti-bukti terkait permohonan izin ini akan kami sampaikan ada di surat edaran BKN nomor 1 tahun 83. Kemudian salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sulit disembuhkan. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Kemudian untuk B dan C ini buktinya adalah surat keterangan lurah, Bapak Ibu.
surat keterangan lurah yang diketahui oleh camat. Kemudian salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Ini dibuktikan dengan putusan pengadilan. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ini dibuktikan dengan visum et repertum dan laporan kepolisian. Kemudian antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini pun buktinya dibuktikan dengan surat keterangan lurah yang diketahui oleh camat. Jadi alasan-alasan ini yang dapat diberikan izin untuk melakukan perceraian ataupun surat keterangan untuk melakukan perceraian. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana alur atau mekanisme ketika seorang PNS akan melakukan atau mengajukan surat permohonan untuk melakukan perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian. Bahwa setelah melakukan permohonan atau memberitahukan secara tertulis kepada atasan, maka pemanggilan dilakukan kepada kedua belah pihak secara tertulis. Ini dilakukan oleh pimpinan Satker atau satuan kerja atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal ini misalkan di Rumah Sakit Suwarto Herjan dapat menunjuk misalkan di SDM untuk melakukan pemanggilan dan pembinaan. Pemanggilan ini dilakukan secara terpisah ya Bapak Ibu, bagi pihak suami dan pihak istri. Artinya kedua belah pihak tetap dipanggil, namun jangan dalam waktu yang bersamaan. Supaya kita bisa menggali informasi yang ada, alasannya mengapa, dan harapannya dengan dilakukan pembinaan ini, maka yang tadinya bercerai, yang ingin bercerai menjadi rujuk kembali, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana ketika tidak hadir? Untuk PNS yang melakukan permohonan, itu wajib hadir ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk pasangan, ketika dihadirkan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dan bagaimana ketika ternyata sampai dengan pemanggilan kedua tidak hadir juga? Maka cukup dibuatkan PAP yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah dipanggil dan tidak memenuhi panggilan. Artinya pembinaan ini sebenarnya dalam rangka untuk mendamaikan atau merukunkan kembali. Namun apabila berdasarkan pembinaan ini tidak ketemu titik terang, sehingga maka proses dapat dilanjutkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari BAP ini menjadi salah satu dasar pengusulan permohonan surat izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian. Selain yang pertama adalah surat permohonan dari yang bersangkutan, kemudian ada surat panggilan, ada surat bentuk pembinaan, kemudian ada bukti alasan perceraian, dan untuk yang beragama Muslim ada pembinaan dari BP4. Atau untuk agama lain menyesuaikan. Misalkan yang untuk Nasrani ataupun Katolik bisa mendapatkan surat pengembalaan dari gereja, sedangkan untuk dari agama lain silakan menyesuaikan dari agamanya masing-masing. Maksud dan tujuan pembinaan ini adalah sama Bapak Ibu, seperti yang dilakukan oleh satuan kerja, supaya memang kepada kedua belah pihak ini dapat rukun. Seperti ya Bapak Ibu tujuan utamanya. Kemudian bagaimana mengenai syarat dan dokumennya? Pada prinsipnya sama Bapak Ibu untuk persyaratannya. Yang pertama baik mohon maaf, ini bukan perkawinan, ini penggugat dan tergugat, mohon izin Bapak Ibu. Yang kiri ada penggugat, yang kanan adalah tergugat. Dokumennya adalah sama Bapak Ibu, sebagian besar. Yang pertama dokumen kepegawaian, SK dari awal sampai dengan akhir, kemudian kutipan akta nikah, kemudian surat permohonan izin untuk melakukan perceraian, ini khusus penggugat, dan surat pemberitahuan adanya gugatan, ini khusus tergugat. Kemudian khusus tergugat ada relas panggilan pengadilan, ini untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dari pengadilan. Kemudian surat pemanggilan pembinaan kedua belah pihak. Kemudian ada berita bukti kirim surat pemanggilan. Kemudian ada berita acara pembinaan kedua belah pihak. Kemudian bukti alasan cerai yang tadi disampaikan di awal. Ada surat lurah yang diketahui camat, ada visum, atau ada putusan pengadilan. Kemudian bagi PNS pria yang mengajukan gugatan cerai, maka wajib menyerahkan surat pernyataan pembagian gaji. Bagi PNS pria ya Bapak Ibu ya. Adapun pembagian gaji inilah sepertiga untuk yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak.
Bagaimana ketika tidak memiliki anak? Maka pembagiannya adalah setengah untuk PNS, setengah untuk bekas istrinya. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai kapan diberikan ini? Sampai dengan si istri, bekas istri ini menikah kembali. Seperti itu. Bagaimana ketika jumlah anaknya banyak? Bagaimana pembagiannya? Pembagian sepertiga ini tidak melihat jumlah anaknya Bapak Ibu. Baik anaknya 1, anaknya 3 atau berapapun, maka pembagian gajinya adalah sepertiga. Kemudian bagaimana ketika yang menggugat adalah istri? Apakah memang wajib menyerahkan sebagian gaji? Tidak. Untuk penggugat yang perempuan maka tidak diwajibkan untuk menyerahkan surat pembagian gaji. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, Pak, bagaimana misalkan PNS prianya menggugat karena pasangannya terbukti selingkuh atau melakukan zina? Maka tidak ada kewajiban bagi PNS pria untuk menyerahkan sebagian gajinya apabila alasan yang disampaikan adalah misalkan pasangannya melakukan zina, pemabuk, dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian khusus yang penggugat, maka ada surat keterangan penasihatan dari lembaga terkait PP4 atau VJ dan sebagainya. Kemudian ada usulan dari Satuan Kerja Unit Utama, kemudian Unit Utama ke Sekretaris Jenderal. Ini untuk terkait dokumentasi dan tata caranya ya Pak Ibu ya. Itu terkait masalah perkawinan dan perceraian Bapak Ibu. Nah, bagaimana efeknya ketika seorang PNS tidak melaporkan baik perkawinannya ataupun perceraiannya? Maka PNS yang melakukan pelanggaran ini dikenakan salah satu jenis hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP 94. Yang di PP 94 mengatur pengaturan bahwasanya terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap PP 10 maupun PP 45, maka dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat. Ini membawa perubahan yang mana sebelumnya di aturan PP 10 Junto PP 45 diatur di dalamnya apabila seorang PNS melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian maka dijatuhkan hukuman disiplin berat sesuai dengan PP 53. Dan khusus PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya, maka diberhentikan tidak dengan hormat. Seperti itu. Artinya, dengan ketentuan PP 94, maka pelanggaran akibat tidak menaati ketentuan dalam PP 10 ataupun PP 45 dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Apa itu jenisnya? Yang pertama adalah pembebasan penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang sekarang untuk PP 94 adalah jabatannya Bapak Ibu, bukan lagi kepangkatan. Kemudian yang kedua, pembebasan dari jabatan menjadi pejabat pelaksana. Artinya yang tadinya pejabat struktural ataupun pejabat fungsional diturunkan atau dibebaskan jabatannya menjadi pejabat pelaksana. Kemudian yang terakhir adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bicara disiplin, maka tentu saja tidak lepas adanya aturan disiplin PNS ya Bapak Ibu. Ini sekarang mungkin kita menyambung dalam aturan disiplin yang mana ketika bicara disiplin adalah merupakan kesanggupan bagi setiap PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mana? Baik peraturan perundangan mengenai disiplin PNS maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur terkait pegawai negeri sipil. Seperti halnya adalah diatur dalam PP 11, PP 17 terkait manajemen PNS, ataupun PP 10 Junto PP 45 terkait perkawinan dan perceraian. Kemudian apabila hal ini dilanggar, otomatis akan terjadi pelanggaran disiplin. Nah, pelanggaran disiplin ini tentu saja tidak hanya berupa ucapan, namun juga tulisan ataupun perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Mengapa demikian? Karena status PNS kita adalah melekat selama 24 jam Bapak Ibu. Bukan berarti ketika kita selesai jam kantor, maka kita bebas mau ngapa-ngapain. Kita mau menyampaikan apapun, atau kita mau berbuat semaunya kita, istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ucapan ini pun bukan hanya kata-kata yang
disampaikan di hadapan atau dapat didengar orang lain, baik secara langsung di dalam ceramah, rapat, diskusi, baik melalui telepon, TV, rekaman, ataupun alat komunikasi. Kemudian terkait tulisan, itu berupa pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, coretan, dan lain yang serupa itu. Artinya tulisan ini bukan saja yang dituangkan dalam kertas ya Bapak Ibu, juga termasuk dalam misalkan dalam sosial media. Ini juga perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, yang mana saat ini dengan adanya teknologi tentu saja akan merubah pola, baik pola kerja maupun pola berkehidupan. Yang tadinya kita berinteraksi langsung, kita bisa saja berinteraksinya secara jarak jauh. Artinya apapun yang kita sampaikan, baik melalui media sosial maupun media lainnya, harus tetap dijaga, jangan sampai ini menjadi bentuk pelanggaran disiplin. Pun demikian dengan perbuatan, bahwa setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan dilakukan oleh PNS ataupun tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini terkait regulasi disiplin Bapak Ibu. Sebenarnya diatur dari tahun 80, perubahan di tahun 2010, kemudian di tahun 2014 dengan adanya Undang-Undang ASN, maka diamanahkan bahwa terkait disiplin pegawai negeri, maka diatur dalam peraturan pemerintah. Sehingga di tahun 2021 diterbitkanlah PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan PP 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN. Kemudian di tahun 2022 BKN mengeluarkan peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Artinya untuk saat ini terkait tata cara dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin telah diatur dalam peraturan BKN nomor 6 tahun 2022. Kemudian prinsip dasar dari PP 94 adalah disiplin PNS merupakan tanggung jawab atasan langsung. Artinya apa Bapak Ibu? Termasuk pelanggaran terkait perceraian tadi di permohonan cerai di awal, bahwasanya atasan mempunyai tentang waktu untuk segera menindaklanjuti adanya permohonan. Artinya atasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan pegawai negeri ataupun pembinaan pegawai di satker masing-masing. Perlu diketahui juga bahwasanya bahwa pelanggaran disiplin bukanlah delik aduan Bapak Ibu. Artinya bukan kita menunggu adanya laporan pelanggaran disiplin, tapi apabila seorang atasan langsung mengetahuinya ada dugaan pelanggaran disiplin, maka untuk segera menindaklanjuti. Yang mana apabila yang mana penindaklanjutan ini ketika kita mengetahui ada dugaan, maka dilakukan upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin apabila memang terbukti melakukan pelanggaran. Nah, apabila ternyata atasan langsung tidak melakukan proses pembinaan atau tidak menindaklanjuti adanya dugaan tersebut, maka atasan langsung dijatuhkan hukuman disiplin lebih berat oleh pejabat yang berwenang menghukum. Dan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Artinya, atasan langsung yang tidak memproses dugaan pelanggaran disiplin diancam dengan penjatuhan hukuman disiplin yang lebih berat Bapak Ibu dibandingkan hukuman disiplin yang akan dikenakan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran. Kemudian kalau kita melihat di aturan PP 94 ini dengan PP 53 ada beberapa hal yang berbeda Bapak Ibu. Yang perbedaan yang pertama terhadap kewajiban dan larangan yang sebelumnya hanya diatur dalam 2 pasal di PP 53, di PP 94 diatur dalam 3 pasal. Kewajiban diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 dan larangan diatur dalam pasal 5. Kemudian untuk jenis hukuman disiplin ringan ini sama Bapak Ibu. Yang berbeda adalah terkait jenis hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang ini di PP 94 diatur mengenai pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, kemudian pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Namun, ketika kita melihat pasal 42 PP 94, bahwa tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang terkait pengurangan tunjangan kinerja ini berlaku setelah PP mengenai gaji dan tunjangan berlaku. Artinya sebelum adanya
PP mengenai gaji dan tunjangan, maka hukuman disiplin sedang di PP 94 belum dapat diterapkan. Terus bagaimana untuk penerapannya? Maka menggunakan jenis hukuman disiplin yang diatur dalam PP 53. Seperti penundaan KGB, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian perbedaan berikutnya adalah di jenis hukuman disiplin berat. Yang di awalnya di PP 53 itu adalah ada namanya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian pembebasan dari jabatan, kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, dan pemberhentian. Di dalam PP 94 terjadi perubahan. Yang pertama adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, kemudian pembebasan dari jabatan yang menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan, kemudian yang ketiga adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kemudian terkait kewajiban masuk kerja. Yang dimaksud dengan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja. Ketentuan adalah terkait wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sebelum ketentuan jam kerja. Terkait regulasi mengenai kewajiban masuk kerja ini, Bapak Ibu, menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri PAN dan RP yang mengatur mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, khususnya terkait akumulasi keterlambatan dan pulang lebih cepat. Adapun yang diatur dalam PP 94 adalah untuk akumulasi hanya diatur terkait akumulasi ketidakhadiran. Yang mana ketika kita melihat di dalam PP 94, jumlah akumulasi harinya semakin pendek Bapak Ibu. Yang tadinya di PP 53 itu 5 hari kerja baru dapat dikenakan hukuman disiplin, saat ini maka 3 hari kerja tidak masuk tanpa alasan yang sah, sudah dikenakan hukuman disiplin teguran lisan secara tertulis. Kemudian 4-6 hari kerja dikenakan teguran tertulis. Kemudian 7-10 hari kerja tanpa alasan sah dikenakan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian 11-13 hari kerja dikenakan pemotongan tukin 25%, namun dengan adanya sebelum adanya PP gaji maka dikenakan penundaan KGB. 14-16 hari kerja dikenakan pemotongan tukin selama 25% selama 9 bulan. Namun ini dikenakannya adalah penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Kemudian 17-20 hari kerja dikenakan pemotongan tukin 25% selama 12 bulan. Sehubungan dengan tadi belum adanya PP gaji maka dikenakan penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian akumulasi 21 sampai dengan 24 hari kerja berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, kemudian 25 sampai 27 hari kerja pembebasan jabatan menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan. Kemudian lebih sama dengan 28 hari kerja, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini akumulasi ya Bapak Ibu. Bagaimana ketika terus-menerus? Maka di PP 94 bahwa seorang PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus tanpa alasan yang sah selama 10 hari, maka diberhentikan. Artinya, hukuman disiplin terkait pelanggaran masuk kerja dan jam kerja dilihat yang pertama adalah akumulasi dan yang kedua adalah apakah terus-menerus. Ketika terus-menerus, maka hanya dalam rentang waktu 10 hari tanpa masuk 10 hari tidak masuk tanpa alasan yang sah, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Artinya pengaturan terkait disiplin di PP 94 adalah semakin ketat Bapak Ibu dibandingkan di PP 53. Di PP 53 seorang PNS diberhentikan apabila akumulasi lebih sama dengan 46 hari kerja. Kemudian terkait kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin, ini mungkin langsung ke JBT Pratama ya Bapak Ibu, bahwa pimpinan Satker khususnya Direktur Rumah Sakit, Direktur Utama atau JBT Pratama berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya berada 1 tingkat di bawahnya untuk Bukdis tingkat ringan. Kemudian PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya untuk hukuman disiplin sedang. Ini untuk memudahkannya adalah 1 tingkat di bawahnya artinya adalah pejabat administrator. Kemudian 2 tingkat di bawahnya adalah pejabat pengawas.
Kemudian pejabat fungsional di lingkungannya untuk hukuman ringan dan sedang. Bahwa JPT Pratama di Rumah Sakit Suatu Herjan berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan sedang untuk pejabat fungsional. Seperti itu Bapak Ibu. Kecuali pejabat fungsional utama. Pejabat fungsional utama berada kewenangannya ada di Menkes dan di Presiden. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas, kebetulan sudah tidak ada ya Bapak Ibu di Suatu Herjan, maka mungkin dapat di skip. Kemudian bagaimana tata cara pemanggilan dan pemeriksaannya Bapak Ibu? Bahwa setiap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka dilakukan pemanggilan oleh atasan langsung ataupun ketua tim pemeriksa secara tertulis. Pemanggilan ini harus dilihat terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Apabila sanksi yang akan dijatuhkan adalah sanksi sedang atau berat, maka pemanggilan dilakukan oleh tim pemeriksa, khususnya untuk pelanggaran disiplin tingkat berat. Ini wajib dibentuk tim pemeriksa Bapak Ibu. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin tingkat ringan dan sedang, khusus untuk ringan, yang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan adalah atasan langsung. Sedangkan untuk sedang, boleh oleh atasan langsung sendiri, boleh juga oleh tim pemeriksa. Kemudian, bagaimana seandainya seorang pemanggilan ini dilakukan? Pemanggilan dilakukannya adalah 7 hari kerja Bapak Ibu. Sejak tanggal dibuatnya surat pemanggilan. Artinya, seorang PNS diminta menghadap kepada atasan langsung ataupun tim pemeriksa 7 hari kerja setelah tanggal dilakukan pembuatan surat pemanggilan. Ketika hadir maka dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan dalam BAP. Apabila tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. Setelah dilakukan pemanggilan kedua selama rentang waktunya sama Bapak Ibu 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal di mana yang bersangkutan seharusnya hadir di pemanggilan pertama. Ketika hadir maka dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan BAP. Bagaimana jika tidak hadir? Maka dibuatkan berita acara pemeriksaan dan disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan. Dan meskipun tidak hadir, cukup dilakukan 2 pemanggilan, maka yang bersangkutan dapat dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Artinya tidak perlu menunggu dilakukan pemanggilan ketiga, keempat, dan seterusnya Bapak Ibu. Cukup dua kali dalam pemanggilan 2 kali saja. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Pemanggilan dilakukan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan pertama, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama. Kemudian terkait penjatuhan hukuman disiplin, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. Artinya seorang PNS baru bisa dijatuhkan hukuman disiplin apabila dipenuhi syarat administratif. Yang pertama ada pemanggilan, yang kedua ada pemeriksaan. Seperti Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba seorang PNS dijatuhkan hukuman disiplin tanpa dilakukan 2 hal tersebut. Karena maka kepada PNS tersebut dapat mengajukan keberatan. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan, hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan atau unit yang mempunyai tugas pengawasan, dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan atau melengkapi pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin. Kemudian PNS yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi 1 hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang melakukan pelanggaran disiplin yang bersifat sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat daripada sebelumnya. PNS tidak dapat jatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk 1 pelanggaran disiplin. Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa setiap PNS mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan upaya keberatan maupun upaya banding. Upaya keberatan disampaikan kepada siapa? Misalkan seorang PNS yang dikenakan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh kalau di rumah sakit maka oleh direktur utama, maka dapat mengajukan keberatan kepada eselon 1 dalam ini ada Dirjen Yankes. Bagaimana ketika keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka keberatan tetap ditujukan kepada Menteri Kesehatan.
Khusus untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupun pemberhentian tidak dengan hormat, maka seorang PNS dapat mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN yang berkedudukan di BKN dalam rentang waktu 14 hari setelah yang bersangkutan menerima surat keputusan tersebut. Kemudian hak-hak kepegawaian, PNS yang jatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian. PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya. Bahwa P3K yang dikenakan memutus hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar kembali sebagai P3K. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa seorang PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tetap diberikan hak pensiunnya apabila terpenuhi syarat usia minimal 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Yang bersangkutan tetap berhak mendapat hak pensiun namun tidak berhak atas KP pengabdian. Kemudian apabila ada pejabat yang dibebaskan sementara demi kelancaran pemeriksaan, maka yang bersangkutan dibebaskan namun tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya. Kemudian P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tetap diberikan hak-haknya namun tidak dapat melamar kembali sebagai P3K. Kemudian ketentuan peralihan, hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya PP ini atau sebelum berlakunya PP 94 tetap dijalani dan tetap dinyatakan tetap berlaku. Kemudian keberatan diajukan kepada pejabat yang berwenang hukum atau banding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunya PP 94 diselesaikan sesuai dengan PP 53. Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya PP 94 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka terkait pemeriksaan dan tata cara serta penjatuhan hukuman disiplinnya berlaku ketentuan PP 94. Namun apabila terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PP 94, maka hasil pemeriksaannya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam PP 94. PNS yang melanggar ketentuan PP nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 45 tahun 90, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP 94. Kemudian ketentuan tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3, berlaku setelah PP mengenai gaji dan tunjangan berlaku. Sebelum berlakunya PP mengenai gaji dan tunjangan berlaku, maka jenis hukuman disiplin tetap mengacu pada PP nomor 53 tahun 2010 untuk hukuman disiplin tingkat sedang. Ketentuan PP ini berlaku mutatis mutandis bagi calon PNS. Artinya CPNS diberlakukan sama pengaturannya terhadap ketentuan PP 94. CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya, seorang calon PNS yang dikenakan hukuman disiplin sedang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Apalagi yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat. Bahwa hukuman disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Artinya ini sebagai wujud pembinaan ya Bapak Ibu, bukan justru malah dibiarkan ketika ada dugaan pelanggaran disiplin. Dan ini juga menjadi kacamata ataupun cermin bagi pegawai lain bahwasanya setiap pelanggaran disiplin akan ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan harapannya tidak ditiru atau tidak dicontoh bagi pegawai lain, Ibu ya. Misalkan ada pelanggaran disiplin yang dibiarkan, maka orang pegawai lain akan melihatnya, wah itu aja tidak dilakukan apa-apa, ya saya berhak mengikuti hal tersebut. Sehingga harapannya
penjatuhan hukuman disiplin akan memberikan dampak yang baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pegawai lain. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas dan kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eko. Monggo Pak Eko. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang menarik Pak Wahyu. Karena ini ada Pak Gayus mau pensiun, tiba-tiba dia mau kawin lagi. Nanti dampaknya bagaimana kita nanti akan diskusi. Oh, Pak Gayus langsung ngeliatin saya lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormatin sebagai bahan resume. Yang pertama, PP 94 melindungi harkat martabat daripada pekerja PNS wanita. Wanita dilarang, ASN dilarang untuk menjadi istri kedua. Kalau jadi istri kedua, maka dia dapat diberhentikan. Tapi bagaimana kalau PNS yang ingin istrinya 2, 3, atau 4, itu tadi belum disampaikan Pak Wahyu. Soalnya di sini, ya Pak Gayus ya, siapa tahu nambah istrinya 2, 3, 4, tadi belum disebutkan. Tapi kalau PNS wanita menjadi istri kedua, maka dia diberhentikan sebagai PSN. Nanti kita akan bahas hal ini, tapi saya beri kesempatan dulu, mohon dibantu panitia untuk audien dapat diberikan mic-nya. Ada yang mau nanya? Ada nih. Yang pertama, tadi kalau PNS pria kalau punya istri kawin lagi gimana nih Pak Wahyu, nanti tolong dibahas. Kemudian kalau PNS pria tiba-tiba punya istri 2 atau 3, bagaimana tuh? Nanti disebutkan, nanti kita akan kupas mengenai persyaratan administrasi. Administrasi perceraian kadang-kadang itu ngurusnya lama Pak. Contoh, kasus yang saya alami di sini adalah pada saat dia mengajukan izin perceraian dari BP4-nya lama, dari kelurahannya lama. Sehingga kami mengusulkan surat ke Kemkes jadi lama gitu loh. Nah, bagaimana dengan hal itu? Karena beberapa unsur di instansi lain kesan lambatnya masih ada. Nanti kita bahas di tahap selanjutnya. Ada satu penanya mengenai, silakan Bu disebutkan nama, dari mana, Ibu pertanyaannya apa? Bisa diarahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak bilang ASN wanita tidak diperbolehkan jadi istri kedua. Itu untuk wanitanya. Kalau seandainya lah ini berlaku untuk laki-laki juga nggak Pak? Nah, kalau seandainya ada ASN yang wanita jadi istri kedua, sanksinya tadi udah disebutkan ya Pak ya. Ya. Itu kenapa dia bisa sampai seperti itu? Apakah ada pengawasnya untuk mengawasi? Itu yang ke satu. Yang kedua, apakah ada pengaruhnya dengan perceraian dan kinerja kerja Pak? Perceraian dengan kinerja kerja. Kan kita tidak boleh bercerai gitu ya Pak ya. Maksudnya kalau bercerai itu harus lapor gitu kan? Ya. Apakah ada pengaruhnya nantinya dengan kinerja kerja gitu? Kan berhubungan dengan kedisiplinan ya Pak ya. Oke. Itu aja pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan Ibu saya luruskan dulu nih. Yang pertama pertanyaan sama nih. Kalau ASN perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, yang laki-laki bagaimana gitu ya Bu ya? Pertanyaan itu. Ya, tadi saya iya, apakah aturan itu berlaku juga untuk laki-laki atau perempuan gitu loh, maksudnya Pak Wahyu. Tadi seperti yang saya sampaikan, soalnya di sini ada pakarnya poligami nih Pak Narto nih. Yang kedua, tadi saya luruskan dulu nih sebelum saya sampai ke Pak Wahyu. Ibu kan nanya, kalau PNS cerai, apakah ada dampak kinerjanya? Yang dimaksud gini Bu,
Kalau misalnya PNS melakukan perceraian, itu diwajibkan melaporkan. Melaporkan itu artinya bukan saya lapor cerai, tidak. Pada saat ASN itu akan mengajukan cerai, mengajukan nih, dia harus lapor kepada pimpinannya sesuai jenjangnya sampai ke SDM, bagaimana prosedur mekanismenya seorang ASN untuk melakukan perceraian. Itu yang dimaksud itu loh Bu. Jadi tidak ada dampaknya dengan pekerjaan. Itu yang satu. Kedua, kalau tidak lapor dampaknya apa? Itu yang mungkin dimaksud ya. Itu Pak Wahyu. Jadi ini suara perempuan ibu-ibu harus disamain. Kalau ASN kedua aja nggak boleh, yang pria gimana nih? Mumpung ada Pak Gayu sama Pak Narto lagi mendengarkan. Terima kasih Pak Wahyu, silakan. Baik Pak Eko. Baik, terhadap saya sampaikan bahwa benar Bu bahwa ASN wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya. Yang mana tadi sanksinya sesuai dengan PP 94, maka ketika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PP 10 dan PP 45, maka dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat. Kemudian apakah ini berlaku juga bagi PNS pria? Di dalam PP 10 tahun 83 junto PP 45 tahun 90, bahwa PNS pria diperbolehkan mempunyai istri kedua, ketiga, atau keempat dengan syarat bahwa PNS pria yang akan melakukan izin ini, saya share screen ya Bu ya. Nah, Ya. harus memenuhi syarat ini Bu. Yang pertama harus mengajukan permintaan tertulis kepada atasan. Jadi sebelum melakukan pernikahan kedua dan seterusnya atau lebih dari satu harus melakukan pengajuan permohonan terlebih dahulu. Syarat tertulis. Yang kedua harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatifnya adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti istri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Artinya salah satu dari syarat alternatif ini harus terpenuhi. Kemudian harus terpenuhi syarat kumulatif. Yang pertama adalah ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari istri PNS yang bersangkutan. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jadi syaratnya dua itu Bapak Ibu. Tiga, pertama pengajuan permohonan secara tertulis. Kedua, memenuhi syarat alternatif. Salah satu dari tiga ini. Yang ketiga adalah syarat kumulatif. Ketiga syarat ini harus terpenuhi. Bagaimana apabila tidak terpenuhi salah satu, maka tidak diizinkan atau tidak diberikan izin untuk di PNS pria menikah lebih dari satu kali. Yang perjelas dapat disetujui apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua adalah memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang terakhir adalah tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Ini adalah syarat apabila seorang PNS pria akan beristri lebih dari satu. Nah, pertanyaannya mungkin akan muncul, bagaimana ketika seorang PNS pria ternyata sudah memiliki istri lebih dari satu, tapi belum mempunyai izin? Maka kepada yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dari pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pengawasan yang ada atau tidak? Ketika kita melihat atau memaknai PP 94, bahwa apabila ada seorang PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka harus ditindaklanjuti. Pengawasannya dan monitoringnya itu saja ada di atasan langsung maupun teman-teman sekitarnya. Apabila seorang rekan kerjanya mengetahui ada seorang PNS melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan PNS rekan kerja ini dapat menyampaikan kepada atasan langsungnya, seperti itu.
Mungkin begitu ya Bapak Ibu atas pertanyaan Ibu tadi. Demikian Iya, Pak Eko. Pak. Maksudnya gini nih, kalau udah tahu nih Pak Gayus itu punya istri simpenan itu loh, tapi atasannya tidak melakukan tindakan, gimana caranya nih dilaporinya gitu ya Bu ya? Gitu loh Pak, maksudnya gitu loh Pak. Jadi kembali lagi ke saat ini Pak Eko, punten. Ya, artinya kan atasan langsungnya tidak menindaklanjuti, maka atasan dari atasan langsungnya untuk mengambil tindakan. Seperti itu Pak. Oke, iya. Jadi, paham. Maksudnya kan apakah perlu saya pakai tulisan surat ombudsman atau saya harus lapor menteri langsung atau gimana tuh maksudnya itu. Jadi kan ibu ini menyuarakan suara hati rakyat gitu loh Pak. Saya sudah lapor ke saya nih, saya cuek nih. Berarti sudah lapor ke direktur utama nih, direktur utama cuek nih. Terus gimana caranya maksudnya ibu gitu loh Pak. Silakan laporkan ke kami Pak, hal itu Pak. Atau Pak Wahyu punya nomor hotline kontak nih sehingga keluhan hal itu bisa ditampung gitu loh. Maksudnya Pak Wahyu izin. Silakan. Baik, kalau untuk pelaporan pengaduan bisa disampaikan ke pengaduan izin Pak. Nanti dari izin akan menyampaikan ke kami Pak, seperti itu Pak, tindak lanjutnya. Baik Bu, jadi kalau misalnya kami atasan tidak menindaklanjuti, Ibu nanti bisa ngomong hotline Western Developer Bu yang ada di Ijen ini. Western Developer itu nomor pengaduan. Ibu cukup ya? Paham? Pak Gayus silakan. Atau Pak Narto silakan. Terima kasih. Ini Pak, ada yang saya tanyakan. Apabila saya di PNS, memang sudah diketahui. Ini dia tidak melapor ke atasan atau ke kantor. Ini dia sudah menikah Pak. Mohon izin Pak, kami kurang jelas Pak. Nah, Soalnya Masker. Nah, ada seorang PNS contohnya Pak. Dia sudah lama bercerai sama suaminya. Namun dia tidak lapor ke kantor atau ke atasan. Tapi dia telah menikah lagi Pak. Itu gimana Pak tindak lanjutnya Pak? ini Pak Wahyu, Pak Narto Baik. itu pengelola gaji berkala Pak Wahyu, dia adalah stafnya saya. Ada orang kasus, dia tanya nih, semisalnya karena ini terkait dengan pekerjaannya dia. Dia cerai Pak, tetapi tidak pernah cerita-cerita dan tidak ada yang tahu Pak. Setelah 3-4 tahun yang lalu misalnya nih, atau 2 tahun yang lalu, atau 6 bulan yang lalu, tiba-tiba dia mengajukan surat pergantian istrinya Pak, untuk kartu istri atau apa. Pertanyaan pertama itu. Kedua, tiba-tiba dia memberikan surat nikah yang baru. Nah, pertanyaan Pak Narto itu, bagaimana selanjutnya gitu loh. Kan kasusnya udah lama nih, 3-4 tahun gitu loh, Bu. Itu Pak Wahyu, mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Artinya PNS ini tidak melakukan, yang pertama, tidak melaporkan ada permohonan perceraian yang pertama Pak. Yang kedua, ternyata yang bersangkutan tidak melaporkan juga setelah terjadi perceraian. Yang ketiga, yang bersangkutan tidak melaporkan setelah melakukan perkawinan berikutnya. Jadi ada tiga pelanggaran di sini yang kita lihat. Seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kondisinya ini kan sudah berlalu banyak, apakah ini menjadi gugur? Tidak, Bapak Ibu. Artinya pelanggaran ini harus segera ditindaklanjuti untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Karena ketika seorang PNS mengajukan permohonan perubahan daftar keluarga atau pasangan, maka harus dibuktikan ada dokumen pendukung lainnya. Misalkan kalau misalkan pasangannya meninggal, otomatis ada surat kematiannya. Ketika bercerai ada surat keterangan cerainya. Nah, pertanyaannya, surat keterangan cerai ataupun surat izin cerainya ini atau akta cerainya ini ada surat izinnya atau tidak? Ketika surat akta cerainya ini tidak dilampiri dengan surat izin untuk melakukan perceraian, maka yang bersangkutan melakukan pelanggaran cerai tanpa izin. Sehingga kepada yang bersangkutan ditindaklanjuti untuk proses disiplinnya, baik melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, dan seterusnya.
sampai dengan dijatuhkan hukuman disiplin. Seperti itu Pak Eko. Oke, Pak Wahyu, pertanyaannya mengerucut nih. Ini kan kasusnya stafnya Pak Bambang Sumantri nih. Iya kan? Pak Bambangnya juga nggak tahu nih. Apakah Pak Bambangnya dijatuhin hukuman disiplin juga nggak nih Pak? Ini yang satu. Kan atasannya. Padahal atasannya tidak tahu menahu nih. Kemudian karena ini ancamannya bisa sedang bisa berat, apakah langsung dibentuk tim atau harus disampaikan dulu nih Pak? Karena kan Pak Bambang Sumantri nggak tahu dia yang kawin, gue yang dihukum. Nah, mesti dia kan protes juga Pak. Silakan Pak. Baik. Artinya ketidaktahuannya kan pada saat dulu ya Pak ya. Saat ini kan mengetahui nih ada Ya. pelanggaran. Artinya sekarang jangan didiamkan ketika sudah tahu. Oke. Itu Pak. Atasannya segera mengajukan surat usulan kepada pimpinan untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya Pak ya. Ya, Dan karena ancamannya berat, maka dibentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, kepegawaian, dan pengawasan. Seperti Siap. itu Pak. Catat Pak Bambang tuh, Mas Andi tuh. Nah, oke ya. Pak Nato, clear? Oke, Pak Gayus, tadi yang nikah siri silakan. Cukup apanya? Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan nih sebelum teman yang Baik, saya izin Pak Wahyu, Silakan Bu. izin Pak Wahyu, saya mau nanya nih tentang kedisiplinan kerja. Kedisiplinan kerja ya Pak. Perceraian dulu ya. Oh, perceraian dulu nih. Oh ya berarti saya nanti aja deh kalau gitu. Jadi hari ini di PP 19 kita bahas banyak. Pertemuan kali ini adalah kita bahas spesifik khusus kawin cerai, kawin lagi, kawin yang tidak izin. Nanti besok kita ngomongin yang tidak masuk nih. Sebelum berlanjut di chat ada yang nanya Pak Riza? Oh nggak ada. Tanya aja nggak apa-apa. Boleh dipersilakan teman-teman yang ikut Zoom boleh bertanya. Pak Wahyu belum menjawab Pak Wahyu. Yang Ada mana Pak? kasus dari teman-teman bahwa dia sudah mengajukan izin perceraian. Namun seperti kita ketahui di Indonesia itu kalau nyari data pendukung itu kan susahnya minta ampun Pak. Jadi dia membuat laporan kepada direktur utama katakanlah tanggal 1 Agustus 2022. Kemudian di bawah di persyaratan-persyaratan itu terdapat ada macam-macam nih. Contoh kasus misalnya dia digugat cerai sama istrinya. Dia sendiri pun nggak tahu, akhirnya dia mencari bukti-bukti yang dikumpulkan dan instansi yang memberikan bukti-bukti itu lama. Mulai dari RT, RW, kelurahan, Pak Lurahnya nggak ada, Pak Lurahnya ke Jatinangor dan macam-macam. Sehingga bukti-bukti yang dimaksudkan datangnya terlambat, bisa kurun waktu 1 sampai 2 bulan. Karena bukti-bukti itu tidak cukup bukti, tidak lengkap, maka pengajuannya jadi terlambat ke Kementerian Kesehatan. Sehingga melebihi dari jatah waktu 3 bulan. Apakah itu disebut sebuah kelalaian? Mohon koreksi, terima kasih. Baik kok. Ini menarik Pak, karena memang banyak PNS yang digugat cerai tidak mengetahui ketika digugat ya. Ini bukan menarik lagi Pak, ini bukan menarik lagi, tapi fakta real hukum positif. Baik. Jadi memang untuk pihak tergugat, maka kenapa ketika sudah mengetahui adanya gugatan, maka segera melapor. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pak bagi PNS tergugat. Yang pertama adalah yang melapor tadi. Yang kedua, hadir di persidangan menyampaikan permohonan penundaan sidang. Yang ketiga, dari satuan kerja atau rumah sakit bisa mengirimkan surat permohonan penundaan sidang juga. Artinya, ketika nanti persidangan tetap berjalan, namun yang bersangkutan maupun rumah sakit sudah menyampaikan permohonan penundaan persidangan dan keluar akta cerainya dan belum ada surat keterangan, maka kepada yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran disiplin, Pak. Tidak dikenakan hukuman disiplin. Karena yang bersangkutan telah melaporkan secara prosedural, telah melakukan upaya-upaya permohonan penundaan. Seperti itu. Artinya ini
Ini salah satu diskresi yang Kementerian Kesehatan berikan. Kemudian terkait tadi, ketika misalkan ternyata pemenuhan kelengkapannya tidak dapat ya Pak ya, maka intinya adalah melaporkan terlebih dahulu itu Pak kuncinya. Jangan sampai nggak melaporkan. Karena ketika seorang PNS ini melaporkan, maka dia telah memenuhi kewajibannya. Seperti itu Pak Eko. Nantinya surat keterangan dan sebagainya, kami akan melihat kronologisnya Pak. Sejauh mana aspek pelanggaran itu terjadi. Apakah memang pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau tidak. Dan apakah ada upaya untuk terkait hal tersebut atau tidak. Seperti itu Pak Eko. Saya menangani beberapa kasus dari tahun 2011 dengan Pak Wahyu juga. Hukum di Indonesia itu PKP, Pak. Artinya maju tak gentar, membela yang bayar. Kita belum duduk aja, pengacaranya sudah dapat tuh, Pak. Jadi beberapa, saya nggak ngomong klien ya karena saya bukan pengacara, jadi beberapa kasus yang ada di beberapa rumah sakit yang dahulu-dahulu itu, dia sudah menyatakan dia PNS, tapi berjalan terus tuh, dan akhirnya keluar rilisnya keluar nih. Artinya dia belum mengajukan permohonan, rilisnya udah keluar. Pertanyaan saya spesifiknya tidak itu Pak Wahyu, karena beberapa pengacara yang handal, itu walaupun dia belum ada keterangan izin dari kementerian pun bisa dieksekusi. Itu satu. Yang pertanyaan saya tadi, ada kasus Pak Bambang itu mengajukan digugat cerai dan sudah keluar rilis cerainya Pak. Dan dia nggak tahu karena dikirimkan persurat dan macam-macam. Pertanyaannya, dia sudah mengajukan surat kepada direktur utama, kita sedang berproses, tapi data dukung yang lainnya tidak ada, sehingga beberapa persyaratan yang ada dikumpulkan, namun lebih dari 3 bulan Pak, karena ketidaktahuan. Dia terima surat itu sekitar 1 atau 1,5 bulan sejak diketok palu tuh dari pengadilan. Pengadilannya pengadilan Bali lagi. Posisi yang bersangkutan ada di Jakarta. Di Jakarta ngontrak lagi. Nah, sehingga suratnya mungkin agak lama, sehingga lebih dari 3 bulan. Apakah disebut sebagai sebuah keterlambatan gitu? Karena memang agak jauh karena melibatkan beberapa instansi yang lain. Itu tanyanya Pak Wahyu. Kemudian ada yang kedua Pak. Yang kedua adalah kalau kita yang terjadi sekarang ini seringnya adalah tergugat Pak. Jadi beberapa PNS di tempat kami, Pak Gayus namanya Pak, itu digugat cerai sama istrinya Pak. Belum dia menghadiri sidang, belum menghadiri apa, tahu-tahu rilis SK-nya sudah keluar Pak, walaupun dia menyebutkan saya PNS pada waktu pertemuan pertama gitu. Namanya Gayus Tambunan, kalau ini kan beda lagi. Nah, jadi ternyata dia sudah keluar nih Pak. Mohon arahan terhadap ini Pak Wahyu, pencerahannya, terima kasih. Baik. Mungkin yang pertama dan ketiga ini sejalan ya Pak ya. Yang pertama tadi kan seorang PNS dengan menggunakan pengacara dan sebagainya tiba-tiba bisa keluar tuh akhirnya kan tanpa ada persidangan dan sebagainya. Nah kita harus membedakan Pak. PNS kita sebagai penggugat atau tergugat. Itu yang pertama. Ketika tergugat. Enggak, artinya kita harus menjelaskan Pak. Ketika seorang PNS penggugat, maka dia mempunyai peran aktif. Artinya saya sampaikan di sini, apabila seorang PNS penggugat, maka jangan melakukan pengajuan permohonan perceraian dulu ke pengadilan sebelum ada surat izin. Nah, bagaimana ketika seorang tergugat? Kan seperti itu ya Pak. Misalkan nih, kedudukan istrinya ada di daerah lain. Kemudian panggilannya dialamatkan kemana. Nah, tiba-tiba muncul surat cerai, kan seperti itu. Nah, yang perlu dicari tahu adalah PNS ini harus mencari tahu relas panggilannya ditujukan kemana. Itu yang pertama Pak, relas panggilan untuk sidangnya. Karena apa? Ini untuk membuktikan bahwasannya yang bersangkutan memang tidak mengetahui. Karena bisa saja begini Pak, sebenarnya saya tahu mau digugat cerai, karena saya sudah bermasalah sebelumnya dengan di keluarga kan.
ya udahlah cerai aja, udah berpikiran seperti itu. Namun karena malas dan sebagainya, mereka mempunyai mengambil peran, mengambil sikap pura-pura tidak tahu. Karena ini harus clear juga bahwasanya ada orang-orang yang menggunakan celah ini atau mengambil kesempatan dengan melakukan ketidaktahuannya. Makanya perlu dicari tahu apakah relasinya dialamatkan kemana, ditujukan kemana, siapa yang menerima. Ini menjadi penting sebagai pembuktian bahwasanya memang benar yang bersangkutan tidak mengetahui apabila digugat cerai. Apabila memang terbukti demikian, tidak mengetahui, maka dan yang bersangkutan melaporkan setelah menerima akte cerainya, maka kami akan melihat. Ini akan melihat kasus per kasus ya Pak ya. Karena tidak dapat dijadikan sama rata bahwa setiap kasus penanganannya akan berbeda. Ini menjadi kewenangan kami di pusat untuk memilah apa langkah-langkah yang akan diambil. Karena ada beberapa kasus yang terjadi demikian, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan hukuman disiplin. Seperti itu Pak. Kemudian yang kedua sama tidak tahu karena digugat ya Pak ya. Seperti itu tadi. Kemudian pemenuhan dokumen lama dan sebagainya ya. Intinya selama yang bersangkutan memenuhi syarat melaporkan, kemudian melengkapi syarat dari kelurahan, kemudian tidak ada upaya pemanggilan, maka dapat diusulkan ke kami. Nah, pertanyaannya apabila pasangan tidak hadir bagaimana? Silakan disampaikan di berita acara bahwa yang bersangkutan tidak menghadiri. Kemudian bagaimana ketika surat lurahnya tidak terbit dan sebagainya? Sampaikan di surat permohonan ke kami alasan-alasan mengapa lurah tidak mengeluarkan surat tersebut. Khusus untuk tergugat tidak perlu dilakukan pembinaan BP4, Pak. Untuk pembinaan BP4 atau lembaga lain itu khusus untuk yang penggugat. Mungkin demikian Pak Eko. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wahyu penjelasannya. Artinya rumah sakit juga tidak bisa mengirimkan ke Kementerian Kesehatan kalau data-data yang menjadi sebuah persyaratan pengajuan perceraian itu belum lengkap ya Pak ya? Iya Pak. Iya, jadi jangan dibilang lama ya Pak ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Meni izin perkawinan? Mbak Meni belum ya? Ada lagi Bu? Dokter Visa? Ini masalahnya di medik banyak nih. Dok, ada yang mau ngomong Bu Karolin? Baik, Pak Wahyu tadi sudah disampaikan, teman-teman panitia disediakan link Bitly untuk absen. Sekarang absennya untuk ngikutin beberapa kegiatan yang penting. Hari ini tema kita adalah perceraian, tapi ada tadi di slide-nya Pak Wahyu cerita tentang ketidakhadiran Pak. Nah ini sebelah saya udah gatal dari tadi bisa minta bonus Pak. Di presentasinya Bapak itu yang disebut masuk tidak 3 hari itu bagaimana? Apakah 1 tahun atau 1 hari, 2 hari? Kalau menurut saya kemarin saya sudah mempresentasikan di Bogor nih siapa-siapa yang hobinya bolosan nih, termasuk yang pensiun nih bolosan dapat kena sanksi nih. Itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya begitu dia udah 3 hari tidak masuk tanpa alasan jelas kan dia sudah langsung ditegur, bukan akumulasi. Mungkin Bapak bisa review nih, seperti tadi hak pensiunnya bisa jadi nggak dapat dan lain-lain sebagainya. Silakan Bapak. Baik kok. Terkait kewajiban menaati ketentuan jam masuk kerja dan Pak Wahyu bisa ditunjukin tadi presentasinya Pak Wahyu. sebentar. Oke. Pak Gayus ngeliatin ini. Ini pos. Ini ya Pak, bahwa 3 hari kerja ini adalah akumulasi yang dihitung selama 1 tahun. Artinya bukan berarti juga penghitungan akumulasinya itu ditunggu sampai dengan 1 tahun, tidak juga. Misalkan di bulan ini saya sudah masuk 1 hari, kemudian bulan depan saya tidak masuk 2 hari, maka sudah dipenuhi 3 hari kerja. Ini sifatnya akumulasi ya Pak ya. Maka ketika sudah akumulasi 3 hari kerja, maka saya dikenakan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan secara tertulis.
Namun apabila ternyata saya 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka saya dikenakan hukuman disiplinnya adalah pemberhentian. Seperti itu. Kemudian simulasinya adalah hari ini 1 hari tidak masuk bulan ini, bulan depan 2 hari, 3 jadi 3. Kemudian ternyata bulan berikutnya, Pak Wahyu, enggak gitu Pak Wahyu. Ini kejadian real, Retno nih, hari Senin masuk, hari Selasa nggak masuk. Minggu depan, dia hari Senin masuk, Selasanya tidak masuk. Jadi belum ada 1 bulan pun dia sudah bolos 3 hari. Kan nggak masalah Pak, bisa langsung kena hukuman bisa, ringan. bisa Pak. Gitu. No. Jadi dalam 1 bulan, misalkan minggu ini saya 1 hari, minggu depan saya 2 hari, udah kena 3 Pak. Udah kena hukuman disiplin ringan. Seperti itu. Pun demikian ternyata lebih dari 3 hari, misalkan saya 6 hari, ya berarti 3 harinya kena teguran lisan, diperiksa panggil lagi untuk teguran tertulisnya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Wah, mencontohkan aja, mohon maaf Pak Gayus maupun Mbak Retno. Jadi ini buat pelajaran. Jadi kalau hari ini masuk, besok nggak masuk, minggu depan nggak masuk, selama akumulasinya itu sudah masuk kategori yang disampaikan di sini, maka dia bisa dikenakan hukuman disiplin kategori ringan tertulis, dan ini akan berpengaruh di dalam proses pensiunnya. Yang tadi yang pensiun Pak, apabila dikasih hukuman disiplin yang sini, maka dia akan terganggu pensiunnya Pak. Ada Jadi gini Pak Ibu, bagi PNS yang tidak masuk kerja ternyata kemudian akumulasinya sama dengan 28 hari kerja, maka ataupun 10 hari berturut-turut, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas kementerian sendiri. Ya nggak usah kasih pensiun ya Pak ya. Nah, kalau usianya 50-20 Pak, masih berhak pensiun, tapi tidak berhak KP pengabdian. Beda halnya ketika ternyata usianya 50, masa kerjanya cuma 19 tahun, maka tetap tidak berhak atas pensiun. Pun demikian misalkan masa kerja sudah lebih 20 tahun, tapi usianya belum terpenuhi, maka tidak dapat pensiun. Bedanya gini Pak, kalau pensiun normal tanpa kena hubis, yang bersangkutan dapat KP pengabdian. Kalau kena hubis, PUP terpenuhi, maka dapat pensiun tapi tidak dapat KP pengabdian. Demikian Pak Eko. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di bulan Januari kita akan bahas ini nih. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, Pak Bambang sudah menjadwalkan bahwa bulan Desember ini kita cerita tentang kawin cerai. Bulan Januari kita ngomongin hukuman disiplin. Bulan Februari kita ngomongin apa, nanti ada judul-judulnya, sehingga sosialisasi terhadap hak dan kewajiban pegawai kita dapat penuhi semua. Closing statement, dia sawerannya ada yang mau ditanyakan, silakan. Kasih mic ke belakang Mas. Budian nanya nih, saya pengen jadi bidan lagi nggak? Nggak nanya? Enggak. Kalau nggak nanya saya ada lagi? Udah ya, cukup ya. Bu Jati, cukup ya Bu Jati, Bu Karolin, Dr. Wiska, Mbak Bu Tami nanya lagi nih, enggak? Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tepuk tangan untuk narasumber kita. Mudah-mudahan nanti kami lagi eksperimen sebenarnya Bu Tami. Jadi pelatihan tidak harus selalu onset ada di ruangan ini. Kami sedang bereksperimen hybrid. Jadi masing-masing pegawai harus dapat 20 jam. Nanti akan kami rekod siapa-siapa yang ngikutin beberapa pelatihan itu, sehingga seperti seorang pilot nih, dia dapat mengerjakan sesuatu. Selama dia alur ratingnya sudah dapat 20 jam, maka dia dianggap kami lengkap. Kami sedang kembangkan itu, sehingga kadang-kadang Ibu bisa dengerin pelatihannya di rumah, Ibu bisa dengerin sampai TikTokan, atau bisa di kamar, atau lainnya. Akhirnya kami lagi mencoba melakukan exercise sehingga tidak mengganggu pelayanan. Pak Wahyu, terima kasih atas diskusinya hari ini, mohon waktunya.
waktu saya kembalikan lagi ke pembawa acara MC sebagai penutup kata terakhir hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko Happy sebagai moderator. Dan juga terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wahyu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wahyu Hanggoro Suseno Sarjana Hukum yang sudah menyampaikan pemaparan sosialisasi pembinaan pegawai. Dan juga kepada teman-teman yang berada di ruang Zoom dan yang berada di ruangan ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasi kebersamaan kita. Yaitu memperdengarkan pemaparan dan sosialisasi pembinaan pegawai. Materi tadi sangat menarik sekali ya Pak Eko ya. Jadi kita sebagai ASN sudah semakin paham tentang kedisiplinan kepegawaian yang terutama tentang kawin cerai. Begitu ya Pak ya? Ya. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu baik yang di Zoom maupun yang ada di ruangan ini sebagai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahyu Hanggoro tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita semakin paham tentang kedisiplinan pegawai terutama di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Sebelum kita beranjak dari ruangan ini, baik, acara akan ditutup kepada Ibu Direktur Utama kita sambil menunggu gimana Pak? Oh langsung iya. Jadi Ibu Direktur akan menutup langsung dari ruangan. Izin Pak Eko, Pak Wahyu, Ibu Dirut akan menutup acara ini ya Pak ya. Baik Ibu. Silakan kepada Ibu Direktur, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Dr. Desmiarti SPKJ Mars akan menutup acara sore hari ini. Kepada Ibu Direktur kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Marice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita Pak Wahyu HS dari Biro OSDM. Terima kasih atas kesediaannya memberikan informasi sekaligus literasi tentang kepegawaian ini Pak. Kemudian juga yang saya hormati Direksi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, kemudian bagian atau koordinator kepegawaian, subkoordinator administrasi kepegawaian, dan seluruh pejabat fungsional maupun seluruh staf Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan yang hadir baik melalui Zoom maupun hadir secara langsung. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur di tengah waktu kita yang mendekati akhir tahun dengan berbagai kesibukan, kita masih sempat untuk memberikan sosialisasi tentang aturan kepegawaian ini. Ini bukan hal yang sepele sebenarnya ya, karena ini bisa terjadi pada siapapun dan kita harus tahu tentang aturan-aturan kepegawaian. Termasuk saat ini yang disampaikan oleh Pak Eko tadi tentang masalah pernikahan ya. Sebagai seorang ASN, CPNS tentu saja kita terikat dengan undang-undang disiplin pegawai, undang-undang mengenai pernikahan dan sebagainya. Dan ini mungkin sebelumnya kita tidak sadari ya, sehingga ketika misalnya ada masalah tentang perceraian, masalah tentang pernikahan ternyata pernikahannya tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, ini mungkin bisa kita minimalisir kesalahan-kesalahannya ke depannya ya. Jadi karena ini akan menyangkut tidak hanya pada individu yang mempunyai problem ini, tetapi juga sampai ke atasan-atasannya. Nah, tentu saja ini harus kita hindari dan kita harus menyadari bahwa sebagai ASN itu kita terikat dengan aturan-aturan ya. Jadi tidak ada lagi masalah ini adalah masalah pribadi. Ketika Anda adalah ASN, semua terikat mulai dari masalah etika, kode etik, kemudian masalah perilaku, disiplin sampai masalah pidana dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan ya. Jadi kalau ada di sekitar kita, teman kita mengingatkan sebelum ada masalah dan kita menjadi memberikan masukan-masukan yang memang diharapkan teman-teman kita.
Demikian juga dari kepegawaian, terima kasih sudah menginisiasi hal ini dan tetap melakukan sosialisasi karena pegawai ini kan ada yang datang pergi, ada yang pensiun, ada juga yang mungkin lupa ada pembaharuan tentang peraturan ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu selaku narasumber, pada bagian SDM yang sudah melaksanakan acara ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan ini, dan tolong disampaikan kepada yang belum tahu apa hal-hal yang poin-poin yang didapatkan dari sosialisasi ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap alhamdulillah, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dirut Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan, Ibu Desmiarti SPKJ Mars yang sudah memberikan waktunya untuk menutup acara pemaparan dan sosialisasi pembinaan pegawai. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Wahyu Hanggoro Suseno, Sarjana Hukum yang sudah memberikan materi, dan juga kepada Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, juga yang berada di ruang Zoom yang sudah mengikuti acara ini. Sampai ketemu di acara-acara program berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Baik.